Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 131. Juxian Villa terletak di pinggiran kota. Jadi puncak yang dikelilingi pegunungan. Dikelilingi oleh hutan laut bambu, pemandangannya indah, udaranya segar dan menyegarkan. Apalagi setelah hujan kemarin, setelah hujan baru di Gunung Bebas, cuacanya sudah larut dan musim gugur sangat deras. Sekitar 45 menit untuk mencapai tujuan. Itu dibangun di atas gunung, dikelilingi oleh pegunungan yang berdiri sendiri, tetapi di depannya, tempat terjal dikembangkan secara artifisial, dan banyak mobil mewah diparkir di sana, semuanya dibangun dengan tangan. Menurut dunia luar, Juxian Villa ini tidak datang ke sini hanya jika Anda punya uang, tetapi Anda harus memiliki kekuatan dan status, serta memiliki pengaruh tertentu di bidangnya masing-masing. Sisi baiknya, Juxian Villa adalah tempat suci untuk pariwisata dan liburan, memadukan makan, minum, hiburan, pemandian air panas, dan sebagainya. Namun nyatanya, ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang super kaya, apapun jenis pesta rahasia atau acara berskala besar, bisa diadakan di sini. Dulu banyak selebritis yang berkumpul di sini setiap hari, apalagi hari ini ada lelang yang konon diadakan khusus oleh Hong Kong dan Taiwan, barang-barang di dalamnya bermacam-macam dan tak ternilai harganya, sehingga semakin banyak orang. Di tangga pintu sudah ada lautan manusia. Setelah memarkir kedua mobil, keluarga itu turun dari mobil. Ketika saya pergi ke tangga masuk, saya menemukan bahwa orang-orang ini mengeluarkan kartu undangan dari saku mereka, karena barang yang dilelang hari ini sangat mahal, dan dapat dikatakan tidak ternilai harganya, setiap barang lebih mahal daripada tempat tidur kristal. Beberapa kali lebih tinggi, sehingga diperlukan kartu undangan internal, atau ada personel internal yang memimpinnya. Pagi-pagi sekali, Zhong Xiliang mengatakannya. Untungnya, kami mengenal Liang Zi, jika tidak, keluarga kami tidak akan bisa masuk ke dalam adegan besar hari ini. Zhang Chunqin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum di wajahnya. Sekarang, dia telah mengembangkan rasa ketergantungan yang kuat pada Zhong Xiliang, seolah-olah selama dia ada, semuanya dapat dilakukan dengan lancar. Di sisi lain, status Ren Dongguo di hatinya juga meningkat. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berharga, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih melakukan investasi dan bisnis di belakang layar, memberikan salon kecantikan dan 2 mobil mewah sebagai hadiah tanpa alasan. Sangat menarik untuk berpikir bahwa tempat berstandar tinggi seperti itu juga memungkinkan masuk gratis. Ren Dongguo, yang mendengarnya, sebenarnya sangat malu. Hal-hal ini bukan miliknya, tapi milik Ye Tianzong. Namun, untuk beberapa alasan, tidak nyaman baginya untuk menjelaskan dengan jelas, dan dia hanya bisa membawa pot ini sampai akhir. Liang Zi benar-benar bagus. Dia bilang barusan, masuk saja dan laporkan namanya. Lelang akan dimulai lagi nanti. Dia sibuk sekarang. Setelah membiarkan kami masuk, kita bisa berbelanja dulu. Jika Anda ingin membelanjakan sesuatu, tolong laporkan namanya, dan dia akan membantu Anda membayar tagihannya. Ren Dongguo selesai berbicara. Ren Yurou mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, bukankah ini terlalu bagus? Meskipun Anda berinvestasi padanya, tampaknya manfaatnya bagus, dan Anda telah menghasilkan uang, tetapi 1 yard bernilai 1 yard. Kami sangat malu membiarkan dia membantu, dan kami harus menghabiskannya dengan santai. Saya pikir, kamu gadis, apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana menikmatinya?" Zhang Chunqin menatap Ren Yurou dengan pandangan kosong, dan berkata dengan ketenangan pikiran. Jika dia bisa berbagi begitu banyak dengan kita, jelas dia mendapat lebih banyak dari kita. Sekarang, kamu sudah berterima kasih kepada pihak lain untuk bantuan kecil, dan kemudian memberi lebih banyak di masa depan. Bagus, apakah Anda ingin memberikan hati Anda kepada pihak lain? Karena dia telah mengaturnya seperti ini, kami tidak malu. Ayo pergi. Ada begitu banyak orang. Saya takut itu tidak akan banyak gunanya jika kita masuk nanti. Proyek diserahkan kepada kita. Pelanggan saya juga ada di dalam, saya harus bertemu dengannya, tapi jangan tunda bisnis saya yang baik. Istri, ibu benar. Begitu kamu datang ke sini, kamu akan aman. Jangan terlalu khawatir. Ayo pergi. Aku juga ingin merasakan betapa bagusnya Juxian Villa yang legendaris ini. Ye Tianzong mengikuti, meskipun Ren Yurou merasa malu di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu mereka, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan melepaskannya. Segera, sekelompok orang datang ke pintu. Tepat pada waktunya, 5 mobil mewah melaju dari jarak yang tidak jauh.
Dibandingkan dengan kendaraan lain, mobil mewah ini memiliki grade yang lebih tinggi, dan jelas memiliki tingkat penerimaan yang berbeda. Tamu biasa diperiksa oleh petugas keamanan di pintu dan kemudian diizinkan masuk. Dan ketika kelima mobil mewah ini tiba, Kapten keamanan segera naik untuk menyambut mereka dengan hormat, membantu membukakan pintu dan sebagainya. Singkatnya, mereka terlihat penuh gaya. Ini tidak bisa tidak membuat banyak orang melihat ke samping, tentu saja, termasuk Zhang Chunqin dan lainnya. Melihat pemandangan ini, Zhang Chunqin mau tidak mau berkata dengan emosi, pria besar macam apa ini, yang telah menarik begitu banyak perhatian. Jika saya dapat melakukan perjalanan untuk mencapai efek sensasional seperti itu di masa depan, hidup saya tidak akan dengan sia-sia. Ya, Bu, kamu pasti punya kesempatan. Tepat setelah Ye Tianzong selesai berbicara, Zhang Chunqin mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak tahu di masa depan, tetapi saya tahu bahwa dengan Anda di sini, saya tidak akan pernah bisa menikmati perlakuan seperti ini dalam hidup saya. Hei, saya tidak dapat mengandalkan putri saya. Jika saya tidak dapat menemukan menantu yang baik untuk saya, maka saya hanya dapat merencanakan karir saya dengan baik. Ren Yuro tidak berdaya. Tidak ada jawaban. Sekelompok orang menoleh. 5 mobil mewah semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit, dan itu adalah setelan yang dibuat khusus, bahkan kancingnya terbuat dari emas murni. Setelah turun dari mobil, ketiga tetua, yang kedua dan yang lebih muda, semuanya hanya mengangguk sedikit, terlihat penuh gaya. Pada saat yang sama, ada profil rendah. Awalnya, dia masih penasaran siapa mereka, tapi saat dia melihat siapa yang datang, alis Ye Tianzong langsung menjadi serius. Hei, bukankah itu Wang Songrui dari keluarga Wang? Kedua anak muda ini sepertinya bersaudara Sun Yongye dan Sun Yongji dari keluarga Sun. Adapun beberapa orang lainnya, mereka terlihat sangat akrab, seolah-olah mereka tampaknya 3 chaebol lainnya. Aku bilang kenapa standarnya tinggi sekali, berani jadi anggota 5 chaebol besar. Mereka berkumpul di Juxian Villa hari ini, pasti ada sesuatu yang besar. Mendengar teriakan para tamu Zhou Wen, Ye Tianzong mencibir di dalam hatinya. Wang Songrui sekarang menjadi miliknya, dan Sun Yongye bersaudara, hari ini adalah hari kematian mereka, keluarga Sun harus menerimanya. Adapun chaebol lainnya, dia tidak tahu banyak tentang mereka untuk saat ini, dan mereka harus dikalahkan satu persatu, jadi tidak perlu membuat masalah tambahan. Namun, 5 chaebol, kecuali Wang Songrui dan orang lain yang terlihat berusia 60-an, semuanya masih muda. Selain Sun Yongye bersaudara, yang turun dari mobil ketiga juga seorang pemuda. Dia sedikit lebih tua dari kedua bersaudara itu, dan dibandingkan dengan jas dan sepatu kulit yang dikenakan oleh orang lain, dia terlihat lebih kasual. Dia bukan pria terhormat, tapi dia lebih kasar. Dia terlihat seperti pria berotot, tipe yang menyukai pedang. 5 chaebol hebat, dalam hal status, keluarga Wang adalah yang terakhir. Dan mereka juga sangat teliti dalam mengatur mobil mereka. Jika keluarga Wang berada di bawah dan Sun bersaudara di bawah, maka pemuda di 3 terbawah harus menjadi anggota keluarga Huang. Dibandingkan dengan arogansi dan dominasi Sun bersaudara, keturunan keluarga Huang ini tampaknya lebih stabil. Selanjutnya, itu dia. Ye Tianzong bertekad di dalam hatinya. Segera setelah itu, 5 chaebol besar diundang satu persatu, dan Kapten Keamanan memimpin mereka dengan rendah hati. Berjalan satu persatu, ketika Wang Songrui melihat keluarga itu, dia secara khusus menyapa, dan menatap Ye Tianzong, dan mengangguk diam-diam. Segera setelah itu, Sun bersaudara menatap Ye Tianzong dengan kebencian di mata mereka, dengan keterkejutan dan ejekan di alis mereka. Saya tidak menyangka akan bertemu keluarga mereka di sini. Tidak apa-apa, saya harus bermain dengan mereka sampai mati hari ini. Oh, Tuan Muda Huang, tolong pelan-pelan, langkahnya agak curam, ayo, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kerumunan, diikuti oleh sosok yang dikenalnya yang mendatangi apa yang disebut Tuan Muda Huang, mengangguk dan membungkuk dan berkata, Tuan Muda Huang, saya sudah menyeduh teh untuk Anda, pertemuan 5 chaebol besar Anda akan dimulai sebentar lagi, manfaatkan waktu ini, izinkan saya mengajak Anda menikmatinya. Ini Wen Tianzong. Bab 132. Orang ini dengan tampilan yang menyanjung, dia terlihat seperti budak anjing. Ini tidak berbeda dengan kesan pertama yang saya miliki ketika saya bertemu dengannya di Sea Dragon King. Mendengarkan obrolan antara dia dan Tuan Muda Huang ini, tampaknya hubungannya relatif dekat. Untuk beberapa alasan, ini memberi Ye Tianzong firasat buruk. Wen Tianzong ini sebenarnya mengenal keluarga Huang. Ren Dongguo tersentak,
dan dengan serius berkata, dia adalah wakil manajer pengamat di Juxian Villa. Dia memiliki jaringan yang luas dan orang yang cakap. Oke, apa yang harus dikatakan? Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Berbicara tentang ini, Zhang Chunqin penuh dengan kebencian, dan menatap lurus ke arah Ye Tianzong, ini semua salahmu, idiot. Mengapa kamu berdebat dengan seseorang saat itu? Dia adalah wakil manajer pengamat di villa. Lihat hubungan antara dia dan Tuan Muda Huang sangat baik, kalian berdua mengobrol dan tertawa, meskipun keluarga kami didukung oleh Liang Zi, tetapi Anda tidak dapat memastikan bagaimana Anda akan memakai sepatu kecil dengan keluarga kami di masa depan. Kamu bilang kamu bodoh, apa yang bisa kamu lakukan sepanjang hari? Sepotong kulit Chunqin ini, seperti cuaca, berubah sesuka hati. Dia ramah sesaat, dan kemudian dia menjadi marah. Ini membuat Ye Tianzong sangat malu, tetapi yang dia pertimbangkan adalah aspek lain. Dia tidak menjawab terlalu banyak, hanya mendesak untuk masuk ke villa. Zhang Chunqin masih mengeluh tentang ini, tetapi Ren Dongguo tidak berani mengatakan lebih banyak. Pada akhirnya, Ren Yurou yang menenangkannya. Setelah 5 caebol besar masuk, penjaga keamanan terus memeriksa. Ketika giliran keluarga Ye Tianzong, Zhang Chunqin adalah orang pertama yang menanggung beban, dan berkata sambil tersenyum, kami tidak memerlukan kartu undangan. Manajer Zhong Xiliang memperkenalkan saya. Nama saya Zhang Chunqin. Dia seharusnya telah menyapamu. Ini memang kesepakatan antara kedua belah pihak. Atas nama manajernya, Departemen Keamanan akan memberikan muka, jika tidak, mereka tidak ingin mendapatkan buah yang baik di villa. Manajer pengamat. Apa hubungannya pengamat dengan Departemen Keamanan kita? Pergilah. Ada kartu undangan, masuk. Tidak ada kartu undangan, keluar. Sebelumnya, saya masih mengangguk dan membungkuk kepada semua jenis tamu yang masuk dan keluar. Alhasil, sesampainya di sini, sikap satpamnya dingin, bahkan kasar, sangat tidak senonoh. Langkah yang tidak biasa ini langsung menarik perhatian para penonton. Terlepas dari 5 caebol besar yang masuk satu demi satu, Tuan Muda Huang, yang masih mengobrol dengan Wen Tianzong, menoleh dengan penuh minat. Tidak, saudaraku, ini yang dikatakan Direktur Zhong kepadaku. Biarkan aku menyatakan namanya, lalu aku bisa masuk. Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu masih mengutuk orang? Zhang Chunqin sedikit kesal. Ren Dongguo mencoba menenangkan Zhang Chunqin, membuatnya memutar matanya dan mengoceh tanpa henti, kamu pengecut, apa yang kamu lakukan untuk menenangkanku? Sekarang kita diblokir di luar, teman sekelasmu, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan sengaja mempermalukan kita. Dia paling menghargai wajah. Sekarang diawasi oleh begitu banyak orang, beberapa orang bahkan mencibir, yang mencegahnya untuk mundur. Ren Yurou bergegas maju dan berkata, jika tidak, Anda dapat menghubungi Direktur Zhong untuk mengonfirmasi, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Telepon dan tanyakan pada Zhong Xiliang apa yang terjadi. Mata Ye Tianzong dingin. Niat membunuh di mata itu, sesaat, membuat An Bao ketakutan. Tetapi pada saat ini, Wen Tianzong datang dan dengan bercanda berkata, sepertinya kamu belum tahu. Departemen Pengamat dan Departemen Keamanan kami telah terpisah, dan tidak ada yang bisa mengendalikan yang lain. Juga, aturannya telah diubah untuk sementara. Orang-orang yang datang hari ini sangat penting, terutama pelelangan. Tidak masalah siapa yang kamu sapa, kamu harus memiliki kartu undangan, jika tidak, kamu tidak akan diizinkan masuk. Hehe. Apakah kamu pikir kamu bisa duduk dan bersantai dengan manajer Zhong mendukungmu? Ini Juxian Villa, bukan Juxian Villa Zhong Xiliang. Wen Tianzong sangat arogan. Dengan kata-kata, semua mengungkapkan kesenangan balas dendam setelah dipermalukan di bungalow kecil beberapa malam yang lalu. Selain itu, baik di dalam maupun di luar kata-katanya, dia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Zhong Xiliang, bahkan dia memanggilnya dengan nama depannya. Dari mana dia datang? Tepat ketika seluruh keluarga bingung dengan ini, Tuan Muda Huang datang dan berkata perlahan, tampaknya departemen tamu perlu diperbaiki. Sebagai manajer, tetapi tidak melakukan bisnis dengan benar, apa yang Anda lakukan dengan beberapa kucing yang tidak jelas, dan anjing? Berbalik, saya harus memberikan saran kepada Tuan Mei Zhuang. Hei, Tuan Muda Huang bijaksana. Hari-hari ini, ketika kami mengunjungi departemen pelanggan, itu hanya berantakan. Lihat, bajingan sampah ini juga ingin datang ke Juxian Villa untuk bermain, dan jangan buang air kecil untuk melihat seperti apa mereka. Diam. Tidak apa-apa untuk menghina diri sendiri. Tetapi bahkan dengan itu, saya membawa orang tua saya. Ren Yurou baik,
Tapi tidak lemah, pada titik ini, dia tidak akan mundur. Dengan raungan, dia berdiri, menatap Wen Tianzong, dan berteriak, jaga kebersihan mulutmu. Siapa bilang itu sampah? Kami memang diundang oleh Direktur Zong untuk datang ke villa. Jika Anda mengubah aturan, kami akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak masalah jika kamu tidak masuk, tetapi jika kamu menghina orang seperti ini, kamu tidak bisa. Putri. Melihat suasana tegang, Ren Dongguo bergegas untuk berdebat, dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja, karena mereka punya peraturan, maka kita tidak masuk saja, toh tidak masalah. Tapi aku masih berencana membuka visi pelelangan. Dan klien pentingku juga ada di villa sekarang. Zhang Chunqin ingin menangis tetapi tidak menangis. Itu direncanakan dengan baik, tetapi ternyata sangat kacau tanpa alasan. Dia bukan orang bodoh, aturan apa yang bukan aturan, aturan sudah mati, orang masih hidup. Lagi pula, bukankah dia menyinggung perasaannya malam itu dan sengaja memakai sepatu kecil sekarang? Manajer langsung Zhong Xiliang pun tidak gentar, karena sudah memanjat dahan yang tinggi sebagai sosok ketiga dari 5 chaebol. Tuan Muda Huang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Juxian Villa dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dia tidak menyalahkan Wen Tianzong. Sebaliknya, mereka semua mengarahkan jari mereka ke Ye Tianzong. Kamu idiot, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali. Setelah memelototi Ye Tianzong dengan kejam, dia menghela nafas tak berdaya dan berencana untuk pergi. Tapi Wen Tianzong mengandalkan tempat ini sebagai wilayahnya, terutama dengan dukungan Tuan Muda Huang di belakangnya, jadi dia tidak keberatan. Sekarang Ren Yurou ini berani menantang dirinya sendiri di depan begitu banyak orang, dan dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia tidak menyelamatkan wajahnya, apakah dia masih memiliki wajah untuk dipusingkan di masa depan? Jadi ketika dia melihat Zhang Chunqin dan istrinya hendak pergi, dia langsung berteriak, berhenti. Menurutmu di mana Juxian Villa? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Bagian dalam milik villa, dan area luar, tempat Anda berdiri sekarang, juga milik villa. Karena kamu di sini, kamu harus membayar tol. Tidak banyak. Menurut konsumsi minimum villa, minimumnya adalah 100.000 yuan. Jika kamu tidak membayar, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mengikuti perintah Wen Tianzong. Penjaga keamanan salah satu departemen yang tidak ada hubungannya satu sama lain, saat ini, ternyata adalah pemimpinnya, dan segera berkeliling sebelum pertempuran, dan mengepung keluarga mereka. Dan siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa Wen Tianzong ini hanya ingin mempersulit mereka. Dan mengandalkan dukungan Tuan Muda Huang, para penonton tidak berani berkata banyak, tetapi mereka merasa kasihan pada keluarga ini, yang akan memprovokasi Wen Tianzong bahkan jika mereka tidak memprovokasi mereka. Meskipun dia hanya seorang wakil manajer pengamat kecil, tetapi ada orang di belakangnya, bukankah ini mencari kematian? Lalu siapa? Aku tidak tahu keluhan dan keluhan apa yang ada di antara kalian, tetapi di saat seperti ini, mengapa kamu begitu keras kepala? Cepat minta maaf. Bodoh, kamu terlihat seperti orang biasa, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Apakah tempat seperti ini yang harus kamu datangi? Minta maaf dengan cepat, jangan halangi pintu, masih ada tamu yang menunggu untuk masuk. Semua orang berbicara dengan tergesa-gesa untuk membujuk. Mendengarkan kata-kata mereka, Ren Dongguo menundukkan kepalanya, dan wajah Zhang Chunqin memerah. Dan Ren Yurou sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Untuk sesaat, ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Wen Tianzong terus berkata, saya mendengarkan semua orang, tidak apa-apa jika Anda tidak membayar, tetapi Anda harus meminta maaf kepada saya. Adapun metode meminta maaf. Petik 2. Sambil berbicara dia memisahkan kakinya, menunjuk ke selangkangannya, dan berkata dengan senyum sedih, lewati selangkanganku. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.